Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ayol ikhwahul mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kami sapa juga untuk pemirsa yang menonton kajian audio live dari studio Radio Hidayah FM melalui Instagram, Facebook dan juga YouTube dari Radio Hidayah FM. Kajian bersama guru kita ya Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA hafizahullah taala. Kajian spesial Ramadan bersama beliau setiap Senin sore menjelang berbuka puasa di Kota Pekanbaru. Kami menyuguhkan kajian live ini kepada antum semuanya. Insyaallah beliau akan membahas terkait dengan puasa dan akhlak. Puasa dan akhlak. Baik al-shaimin wa shaimah, kaum muslimin dan muslimah yang berpuasa di hari yang ke-10 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan Senin 10 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan materi tentang puasa dan akhlak, kita buka dulu kajian kita di sore hari ini dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bikhair wa kaifa haluk ya akhi. Wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana. Alhamdulillah. Naam. Barakallahu fiki ya Ustazana wa barakallahu fikum ayuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, ini dia kajian live audio dari studio Radio Hidayah FM. Kita dengarkan tentang puasa dan akhlak. Dari studio kami ucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan kepada Ustaz kita persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار. Ma'asyarah al-ikhwah wal-akhawat al-mustami'in wal-mustami'at al-musyahidin wal-musyahidat dimanapun antum-antunna berada yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji milik Allah atas segala nikmat-nikmatnya dan karunia-Nya yang tak terhingga sampai detik ini. Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah tak kurang berikan nikmat itu semua kepada kita, nikmat puasa, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat salat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, malamnya tarawih, siangnya siam berpuasa dan yang lain sebagainya. Itu semua adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat dunia, ya, nikmat kesehatan, nikmat makanan, minuman, itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min ni'matin faminallah, fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang karena nikmat-nikmatnya amal-amal saleh akan bisa kita laksanakan dengan sempurna mungkin, dengan sesempurna mungkin. Di belakang itu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, ahlul bait yang beriman, kepada sahabat beliau seluruhnya tanpa terkecuali, dan kepada seluruh orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amin. Baik para pendengar, semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore ini kita akan menyinggung sedikit yaitu efek puasa terhadap akhlak yang mulia, terhadap akhlakul karimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 183 Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kalimat la'alla dalam bahasa Allah, dalam bahasa Rasulullah, kata ulama, itu adalah sebuah kepastian. Ketika kita berhasil berpuasa seperti yang Allah ridhai dan seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat Allah tidak akan pernah meleset. Karena Allah bilang, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna kejujuran dan kebenaran kalimat Rabbmu, dan telah sempurna juga keadilannya. Maka pada Quran semuanya dan hadis-hadis sahih, kalau terdapat berita dari Allah pasti benar 100%, tak akan meleset, tak akan ada kebohongan di situ. Begitu pula pada perintah-perintah Allah, pada larangan Allah semuanya adil, bukan di situ ada kandungan atau mengandung yakni kezaliman atau ingin semena-mena, tidak. Maka pada perintah semuanya adalah adil untuk dikerjakan, kemudian larangan kita tinggalkan itu penuh dengan keadilan, penuh dengan hikmah, penuh dengan kebaikan. Begitu juga pada berita, semua berita yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan kejujuran. Maka ketika kita berhasil puasa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan syarat-syaratnya, bahkan kita tambahkan dengan mukammilat, sunnahnya, sunnah-sunnahnya, tuntunan Nabi SAW, penyempurna-penyempurnanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Takwa imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan, menerapkan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kalian mempergauli manusia dengan akhlak yang indah, akhlak yang baik. Maka ketika kita diperintah oleh Allah untuk puasa, maka akan terlihat di antara hasil puasa kita adalah takwa, yaitu pada etika kita, pada adab kita, pada akhlak kita, pada tingkah laku kita. Maka akan bertambah akhlakul karimah kita. Namun akhlak itu luas, ya para pendengar, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin sekitar 1 atau 2 yang akan kita singgung pada sore hari ini, yaitu ketika kita berpuasa, maka puasa kita akan memudahkan kita untuk menjaga dan menahan marah. Maka kita akan singgung ya efek puasa terhadap keberhasilan seorang hamba dalam menahan amarah, dalam menahan sifat marah. Dan kita tahu bahwa kita manusia, di antara sifat yang biasa singgah pada kita adalah marah. Apalagi kita disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah ajulah, manusia yang tergesa-gesa. Kalau nggak sesuai dengan keinginannya marah. Apalagi memang orang sekitar dia itu memang adalah orang yang di bawah dia. Biasanya langganan kena marah itu ya bawahan. Kalau di rumah ya orang tua ke anak ya marah terus, marah kan gitu, cepat emosian. Atau suami kepada istri, walaupun ada sebagian istri yang memang juga bisa menyetir dan mensetel suami, ada, tapi durhaka ini. Tapi juga bukan berarti suami di atas istri lantas dia semena-mena terhadap istri, dikit marah, tak ada penyebab, tak ada angin, tak ada hujan juga marah. Ya, siang marah, malam marah, pagi marah, sore marah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh ya. Tapi ketika ya justru sebaliknya, yang di atas diuji kemarahannya, ya, disulut kemarahannya ya oleh orang sekitarnya, apalagi itu bawahannya, apakah memang dia harus melampiaskan marah itu? Tidak. Maka ketika seorang puasa harusnya amarahnya lebih bisa ditahan. Ya, ini emosinya lebih bisa dikendalikan. Begitulah seharusnya. Ya, kenapa? Karena orang kalau sudah marah, nanti kata-kata kotor akan keluar. Tak terkontrol kata-katanya. Mungkin kata-kata kebun binatang, kata hujatan, umpatan, ini kata jorok, carut marut, sumpah serapah, ya atau tidak? Ya itu waliyahzubillah. Bahkan ada banyak yang bertanya ke Ustadz, ya ketika saya marah saya langsung bilang ke istri saya, dan itu sering Ustadz. Tapi ketika marah Ustadz, emosi sekali Ustadz, talak 3 kamu. Terus setelah reda marahnya, menyesal Ustadz. Apa solusinya? Ini kan karena marah. Maka marah itu
kalau tidak pada tempatnya, tidak diizinkan oleh syariat, itu tidak boleh. Maka dia adalah akhlak yang mulia ketika kita rem, berhasil kita menahannya. Gimana cara supaya ini ketika marah itu sudah terpancing dan tersulut, gimana caranya supaya kita bisa mengendalikannya, menahannya, ngeremnya? Ya di antaranya di samping kita bulan Ramadan, kita sedang puasa dan kita tahu bahwa puasa itu adalah menahan, di antaranya menahan apa? Menahan hal-hal yang tidak boleh kita lepaskan. Di samping itu kita dengarkan nasihat Allah, nasihat Rasulullah. Kita dengarkan wajangan Allah, wajangan Rasulullah. Kita dengarkan perintah Allah, perintah Rasulullah. Itulah seorang hamba. Ketika dia puasa, dia diperintah juga terhadap perintah-perintah di sana yang banyak. Ketika dia dinasihatkan untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya, disempurnakan nasihat yang lain. Apa di antaranya? Di antaranya ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh banyak ulama hadis, karena juga hadis ini ada di tempat lain selain musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Nah, ini tip. Ketika terpancing amarah kita, Nabi bilang begini, apabila salah seorang kalian sudah terpancing amarahnya, maka hendaklah dia diam. Nah, ini tip pertama ini. Tip pertama, agar kita bisa mengendalikan amarah kita dan bahkan mungkin mengerem, bahkan menahannya. Ya. Tidak jadi kita melampiaskan amarah kita kepada orang yang mungkin kita tak pantas, nanti malu sendiri ketika kita sudah melampiaskan amarah kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sudah merasa marah, maka diamlah. Apa maksud diam di sini? Diam di sini kata ulama pertama adalah jangan ngomong. Itu mafhum insyaallah, maklum. Jangan sampai kita ngomong. Yang kedua, jangan respon amarah itu yang sudah mulai naik di dada kita ke atas. Jangan respon, biarkan aja dia. Jangan ditanggapi, jangan dijawab, ya, jangan diteruskan maksudnya, tahan. Ini diambil juga dari kejadian ketika ada seorang laki-laki atau mungkin dia tabi'in ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar seorang khalifah, datanglah kepada beliau di majelis beliau, masuklah ke majelis beliau seorang bernama Huzaifah ibnu Uyainah. Huzaifah ibnu Uyainah ini diberikan di waktu itu kesempatan untuk masuk di majelis Umar. Kemudian sudah dekat dengan Umar, duduk bersama Umar, tiba-tiba dia menyerang Umar radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Umar adalah salah satu khalifah yang adil. Tapi beliau mengucapkan ucapan ini, yakni Huzaifah ini. Kata dia apa? Innaka la tu'til jazal wa la tahkumu bil adl. Kamu ini seorang pemimpin, seorang khalifah, hai Umar, yang tak memberikan pemberian yang banyak. Nah ini, coba. Kemudian kalimat lanjutannya lebih parah lagi. Dan kamu tidaklah memutuskan keputusan dengan adil. Subhanallah. Kita tahu Umar ya, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau jangkung, beliau besar, beliau ditakuti oleh setan, bukan manusia. Setan dia takut. Kata Nabi, "Hai Umar, kalau kamu melewati sebuah gang, maka setan tak mau berpapasan denganmu, tapi justru dia muter balik lewat di jalan lain." Ya, saking begitu ditakutinya Umar. Jadi Umar ini ditakuti oleh manusia, ditakuti oleh setan dan manusia. Dulu wanita di sekitar Nabi, di majelis Nabi, kalau ada Umar mereka diam 1000 bahasa, terbungkam 1000 kata, tak bisa ngomong, tak berani ngomong. Tapi ketika Umar tidak ada, maka mereka begitu ramah, nanya sama Nabi, nanya ini, nanya itu. Ya subhanallah, ini Umar. Dan dia bila memukul perut seseorang, maka orang itu pasti langsung jatuh, terduduk. Ya. Maka mulailah Umar tersulut amarahnya ketika dikatakan kepada dia kalimat provokasi ini. Apa kata Huzaifah ibnu Uyainah ini? Kamu seorang pemimpin yang tak saya dapatkan memberi pemberian yang banyak, dan kamu pemimpin yang tak memutuskan keputusan dengan adil. Maka mulailah emosi Umar, tapi alhamdulillah ketika itu ada salah seorang hadirin melihat ini gelagatnya bahaya, dan sudah mulai tergerak Umar bergerak ke arah orang ini, ingin memukulnya, ingin menghukumnya karena kalimat berani terhadap presiden ketika itu, terhadap khalifah tertinggi ketika itu. Namun terucaplah salah seorang hadirin, salah seorang yang duduk di majelis itu mengatakan dan menasihati Umar,
Ya khalifah khudhil afwa. Qala Allah Ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Wahai khalifah, ya ambillah sikap maaf. Jadilah kamu seorang pemaaf. Kemudian perintahkanlah kepada manusia perintah-perintah yang ma'ruf, perintah yang baik. Nasihatilah orang dengan isi nasihat yang ma'ruf, yang baik. Kemudian berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini di antara orang yang jahil. Maka terdengar oleh khalifah ketika itu nasihat seorang hadirin ini ketika itu, beliau pun tak melewati batas dari yang telah disebutkan dalam ayat tadi, yakni memaafkan itu lebih baik. Maafkanlah wahai khalifah. Maka Umar alhamdulillah di kondisi yang tadi beliau sudah tersulut emosinya, beliau tak ngomong apa-apa. Dan selaras dengan hadis pertama tadi yang kita bacakan di Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, apa kata Nabi? Bahwa tip untuk meredam kemarahan, bahkan bisa menghilangkannya adalah apa? Ketika dia mulai terasa dalam diri kita, ialah kita jangan ngomong sama sekali, diam. Ya, apa kata Nabi? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang kalian sudah tersulut emosinya, hendaklah jangan dia respon emosi itu dan jangan ngomong apa-apa pun. Seperti yang juga tadi dipraktekkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau dia ngomong, apalagi sedang puasa Ramadan, dia akan teriak, kamu biadab, kamu nggak ngerti saya. Mungkin bisa begitu kan, begitu. Dan kita ketika puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana shamu yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal fa in sabahu ahadun falyakul inni umruun saim. Bila seorang kalian sudah masuk di hari puasanya, maka janganlah dia berkata-kata kotor. Jangan dia sumpah serapah, jangan menyumpah-nyumpah, jangan dia mencela, jangan dia membalas, fala yarfus, jangan berkata vulgar, jangan carut marut, wala yaskhab, jangan teriak-teriak, jangan angkat suara. Kalau orang lagi amarah, lagi emosi, akan terangkat suaranya. Dan jangan dia yajhal, berbuat bodoh. Apa bodoh itu? Ya ini debat, mungkin berantem, mungkin sudah ingin apa? Ingin gulat kan gitu, ingin duel gitu. Subhanallah, dilarang. Jika dicela seorang kalian oleh seseorang, maka katakan saya sedang berpuasa, sedang menahan. Ya ini di antara saya wajib saya tahan disuruh dalam berpuasa adalah saya tak boleh membalas hujatan dengan hujatan, celaan dengan celaan, yakni serangan dengan serangan. Ini maka sangat luar biasa ibadah puasa ini ketika seseorang ya mau memaknai puasanya, bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan agar kita tidak yakni berbuat bodoh, tidak berkata-kata dengan kata-kata serang, kata-kata kasar yang menyerang, kata-kata yang tajam yang menyerang, dan semisalnya. Sehingga dalam sebuah hadis sahih yang sesuai dengan tema kita, yaitu hendaknya kita mengendalikan amarah kita ketika amarah itu sudah terpancing. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari radhiyallahu rahimahullah, bahwa ada kata sahabat, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan dia berkata, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, beri aku pesan yang berharga dalam hidupku. Qala, Nabi berkata, la taghdab, jangan kamu marah. Summa qala, yani karena dia merasa ini kok saya minta nasihat yang sangat berharga dalam hidup saya, kok cuma 2 kata, jangan marah. 1 jangan, 2 marah, jangan marah. Akhirnya dia ulang lagi pertanyaannya kedua kali. Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikan aku pesan, tausiah, pesan yang berharga, wasiat. Kata Nabi, qala lahu la taghdab, jangan kamu marah. Akhirnya dia minta lagi, belum puas. Yang ketiga, dia serius sekali, ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat, pesan yang berharga untuk hidupku. Qala la taghdab, Nabi berkata, jangan kamu marah. Akhirnya beliau meninggalkan majelis Nabi, kemudian beliau praktekkan, setelah beliau tadabburi, beliau camkan, beliau renungkan nasihat Nabi itu, akhirnya beliau praktekkan. Ketika setelah beliau praktekkan, beliau dapatkan faedah apa yang Nabi nasihatkan kepada beliau. Kata beliau setelah itu, fawajadtu
al khaira kullahu fi tarkil ghadab. Setelah aku praktekkan nasihat Nabi itu, aku pun mendapatkan seluruh kebaikan ada pada meninggalkan marah. Allahu Akbar. Setelah itu aku pun mendapatkan apa? Kebaikan seluruhnya pada apa? Pada meninggalkan marah. Dan memang Nabi, jamaah yang semoga dimuliakan Allah, para pendengar dimanapun antum berada, ketika beliau memerintah, kita praktekkan, itu nasihat yang sangat berharga. Ketika beliau melarang, kita tinggalkan, itu nasihat yang sangat berharga. Itu adalah nasihat yang ketika kita praktekkan, perintah kita praktekkan, larangan kita tinggalkan, itu pasti mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Pasti mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Pasti mendatangkan kelanggengan dalam hidup kita. Allah yang bilang. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Istajibu lillah. Penuhilah perintah Allah. Penuhilah nasihat Allah. Penuhilah wejangan Allah. Walir Rasul. Penuhilah nasihat Rasul. Penuhilah wejangan Rasul. Penuhilah perintah Rasul. Idza da'akum. Apabila Rasul itu memerintah kalian. Apabila dia memberikan nasihat kepada kalian. Itu adalah lima yuhyikum. Pasti nasihat, wejangan, perintah. Itu semua adalah untuk kehidupan yang bahagia untuk kalian. Allahu Akbar. Kalau mau hidup bahagia, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, itu kita akan dapatkan dalam menerapkan nasihat Allah, nasihat Rasulullah. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Maka ini laki-laki tadi. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, dia bilang cukup pendek. Awalnya dia tidak puas ya, dengan nasihat Nabi. Nabi, beri aku nasihat, beri aku pesan. Kata Nabi, jangan marah. Pesannya Nabi, jangan marah. Pesannya Nabi, jangan marah. Ya, kemudian dia renungkan, dia tadabburi, kemudian dia amalkan, dia praktekkan. Fawajadtu al-khaira kullahu fi tarkil ghadab. Aku pun mendapati kebaikan seluruhnya adalah pada meninggalkan amarah. Yang kedua, singkat saja bahwa ada kaitannya dengan meninggalkan marah tadi. Tadi kita sudah singgung ketika orang suka emosian, ya, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada sebab apapun, dia marah sana, marah sini, ya. Bahkan mungkin dia main tangan, pukul sana, pukul sini, bahkan main kaki, tendang sana, tendang sini. Subhanallah. Juga enggak pun dia main tangan, enggak pun dia main kaki, nanti lisannya itu para pendengar itu akan mengeluarkan kata-kata yang tak enak didengar. Dan tahu lisan ini salah satu yang akan Allah tanya besok pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis panjang riwayat Muaz, ya, Muaz bin Jabal, ya, radhiyallahu taala anhu, sahabat mulia, pernah berkata, hadisnya cukup panjang kita terjemahkan. Ya, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, tunjukkan aku kepada sebuah amalan yang bila aku amalkan Allah akan masukkan aku ke surga dan Allah akan, ya, jauhkan aku dari neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sungguh sebuah permintaan dan pertanyaan yang azim, yang besar sekali. Tetapi dia adalah perkara yang mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuknya. Caranya gimana? Kata Rasulullah, kalau mau masuk surga, kemudian dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, kamu sembah Allah dengan tauhid. Ta'budullah la tusyriku bi syai'a. Kamu sembah dalam hidupmu ini Allah. Ya, ibadati Allah dalam keadaan tidak kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ikhlas. Ya, tegakkan ibadah. Kemudian kamu, ya, tegakkan sholat, ya. Kemudian kamu tunaikan zakat, kemudian kamu puasa Ramadan. Kita lagi Ramadan nih, puasa Ramadan. Mau masuk surga puasa Ramadan kata Nabi. Selamat dari neraka puasa Ramadan. Kemudian kamu berhaji ke Baitullah kalau kamu mampu. Kemudian Nabi lanjutkan kepada Muaz atau kepada salah seorang yang bertanya ketika itu. Saya lupa secara pasti saat ini. Maka Nabi lanjutkan pertanyaannya, mau nggak aku beritahu kamu, ya, dengan, ya, apa, gerbang-gerbang kebaikan. Mau ya Nabi? Maka kata Nabi, ya, yaitu salat di malam hari ketika manusia sedang tidur, maka ada kita salat malamnya. Ini kalau kita tidak biasa salat malam, kita ada salat tarawih sekarang. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya bahwa puasa itu adalah tameng, ya, yakni perisai, akan membentengi kita di dunia dan di akhirat. Dibentengi dari dosa, dibentengi di akhirat dari apa? Dari neraka. Kemudian sedekah itu akan memadamkan apa? Akan memadamkan dosa seperti api memadamkan, seperti air memadamkan api. Kemudian Nabi membaca ayat yang ada di surat As-Sajdah, ya tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa' bima kanu ya'malun. Kemudian Nabi bertanya lagi, mau enggak aku beritahu kamu ya kunci ya untuk mendapatkan semua kebaikan tadi, yang wajib dan yang sunnah? Mau ya Nabi. Maka kata Nabi sambil memegang lisan beliau, kuffa alaika hadza. Kamu tahan anggota badanmu yang ini. Jangan kamu bebaskan dia ngomong apapun. Maka Mu'adz pun bertanya, ya Rasulullah, nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bi? Emang kita nanti akan diperhitungkan Nabi? Akan disiksa dengan kalimat-kalimat yang kita keluarkan Nabi? Kata Nabi, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Sungguh menyedihkan kamu ini Mu'adz. Fahal yakubbun nas ala wujuhim wa fi riwayah wa fi lafzin ala manakhirihim. Ya. Bukankah banyak manusia nanti akan diseret ke dalam neraka dalam keadaan tertelungkup, wajahnya di bawah atau hidungnya di bawah, illa hasaidu alsinatuhum, illa hasaidu alsinatihim. Itu tidaklah terjadi kecuali karena ucapan-ucapan buruk mereka. Maka akhlak menjaga lisan ini juga perlu kita perhatikan. Kalau kita sedang puasa, jangan kita umbar kalimat-kalimat kita, termasuk kami. Ini masih PR besar bagi kita. Ingat bahwa kebaikan yang kita keluarkan itu bagian keimanan, tapi juga kalimat yang kita keluarkan melalui lisan kita itu juga bagian dari dosa. Waliyazubillah. Maka hendaknya kita ketika berpuasa jaga dua akhlak ini. Pertama, kendalikan amarah kita. Yang kedua, tahan lisan kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa dan juga sikap bodoh, maka Allah tak butuh dia menahan makan dan minumnya, berlapar-lapar dan berdahaga untuk puasa. Maka pembatal puasa bisa dua, ada pembatal fisik dan juga ada pembatal pahala puasa. Bahkan bisa saja minus ketika seseorang banyak melakukan dosa-dosa dengan ucapannya, dengan sikapnya, akhlaknya yang tidak mulia ketika dia berpuasa. Ini saja mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, memudahkan untuk kita beribadah kepadanya. Ibadah wajib, ibadah sunnah, diantaranya itu mewujudkan takwa ketika kita berpuasa, yaitu menjaga akhlakul karimah, menahan amarah kita. Jangan kita marah, kecuali Nabi marah dulu. Ya, para pendengar, Nabi tidak marah kecuali karena untuhikat hurumatullah, yaitu maksiat dilakukan di hadapan beliau marah. Jadi kita tidak boleh marah karena Nabi dulu tidak marah karena dirinya. La ya ni tas'ar yas'ar. Nabi tak pernah membalas karena diri beliau sudah dihina atau sudah direndahkan, tidak. Tapi beliau akan marah ketika ya maksiat dilakukan di hadapan beliau. Itulah yang beliau ajarkan kepada kita juga. Minimal kita ingkari dengan hati. Ya. Bila seorang kali melihat kemungkaran, kemaksiatan satu saja, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, rubahlah dengan lisannya. Dia perintah atau dia larang. Kalau dia nggak sanggup, maka dia rubah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Itulah selama-lamanya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menambahkan taufiknya kepada kita, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Terutama di bulan yang baik, di bulan suci, di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada Abu Auni. Barakallahu fi. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita as-shaimin was-shaimah agar kita memperbaiki akhlak kita dalam keadaan berpuasa ini. Tapi di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja siar kami. Kita dahulukan dulu untuk penanya yang ingin bertanya langsung melalui telepon. Silakan
Teleponnya bisa telepon WA dan juga telepon interaktif biasa 08117530.000 dan 0811754544. Baik, kita akan angkat yang pertama interaktif biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu, di mana? Ini Bapak. Oh, Bapak, Masya Allah. Afwan, Bapak. Bapak Pak Umar. Pak Umar, baik. Pak Umar. Ya, yang ditakuti setan itu loh. Menyimak Bapak tadi ya. Ya, Baik. menyimak dari awal. Saya Masya kalau Allah. kemarin ada beberapa hari ya radio kayaknya hilang ya, atau 1 hari atau 2 hari. Oh iya, aku karena tuh senang radio Hidayah ini sama pencerahan hidup aku loh. Masya Allah. Umur aku sudah 62 sekarang. Oh, Baru 62. bergabung sama Al Sunnah baru 5 tahun. Ilmu luar biasa ya. Makasih. Semoga istiqomah Bapak. Tapi Bapak Umar di Pekanbaru, pendengar setia Radio Hidayah, silakan pertanyaannya. Tafadhol. Ya, saya pertanyaannya ngapa manusia tuh semakin tua kok semakin tidak jelas atau gimana berbuat kesalahan ya, termasuk marah tadi ya nggak jelas kayak gitu ya. Itu atau marah itu apa sebuah itu hasutan setan atau gimana ya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya tuh sholat, kan Nabi mengerjakan sholatnya pertama di masjid, yaitu di rumah. Saya selalu mengerjakan di rumah. Karena juga di surau kadang anak-anak suka keliaran di depan kayak gitu. Jadi saya sholatnya di rumah. Makasih, itu aja. Nah. Apa boleh apa enggak ya kayak gitu. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Umar atas pertanyaannya yang bagus ini ya. Silakan ditunggu. Makasih Pak penceramah, membawa acara juga. Semoga sehat berdua ya. Amin. Sama-sama Pak Umar ya. Jazakallah khairan. Baik, silakan Ustaz. Tafadhol. Baik, pertanyaan pertama tadi yang saya tangkap adalah kenapa ya semakin tua kadang-kadang manusia itu dia semakin ada juga yakni condong kepada keburukan. Ya, yakni di antaranya tadi dicontohkan yakni seperti marah-marah ini kan gitu. Mungkin boleh jadi Pak, faktornya banyak ya. Boleh jadi tadi karena dia merasa tua sehingga dia timbul arogansinya. Nah, itulah ujian untuk kita bahwa ternyata kita paling senior di situ, bukan berarti kita boleh bersikap seenaknya, semena-mena, tidak. Di antaranya tadi kita cepat emosian, ya. Bukan mungkin karena semakin tua kita mungkin condong kepada akhlak buruk, bukan. Boleh jadi karena kelemahan kita, keterbatasan ilmu kita. Tapi kalau kita punya niat baik, ya, punya azam untuk merubahnya, di samping kita tambahkan ilmunya. Tadi kita sudah dengarkan wejangan Nabi, kita sudah dengarkan cerita tadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bukankah dia waktu itu jadi khalifah, bahkan beliau paling kuat. Tapi beliau ketika diingatkan ke ayat, beliau langsung diam dan tidak melewati ayat tadi. Nah, begitulah mungkin seorang muslim ingin merubah dirinya, ya, belum terlambat selama kita masih hidup, walaupun umur kita sudah tua, insya Allah bukan berarti kita mungkin semakin tua semakin malah terlihat cepat emosian atau tidak terkontrol emosinya, bukan begitu barangkali. Boleh jadi itu salah satu kelemahan yang mungkin belum bisa kita rubah, tapi ketika kita ingin berubah, itu juga jihad bagi kita Pak. Semakin berat untuk kita melawan sebuah kebiasaan buruk kita, maka semakin besar pahala kita insya Allah. Kenapa? Karena di situ ada unsur jihad. Ya, ada unsur jihad, sehingga kata Nabi dalam hadis lain masalah marah ini juga tip pertama tadi, kalau mungkin dia juga belum bisa kita kendalikan, kata ulama ada hadis disahihkan oleh ulama hadis, itu coba rubah posisi, yakni tadi berdiri coba bawa jadi ke posisi duduk. Kalau belum juga hilang, coba ambil posisi berbaring, sampai begitu. Ya, sampai begitu. Bahkan Nabi juga memotivasi, ada seorang kuat seperti zaman Umar, ya Umar paling kuat, atau yang seperti Umar, atau yang kita juga mungkin Bapak seorang yang atlet, kemudian juga mungkin seorang punya ilmu bela diri, ya. Sehingga itu mungkin faktor-faktor yang membuat kita arogan, begitu. Tapi tidak juga seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah. Ya, innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Tidaklah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengaokan orang setiap ada duel dihadapkan kepada dia. Tidak, ternyata. Jadi tidaklah kuat itu dengan kuat otot, tapi adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kuat sejatinya adalah orang yang bisa mengendalikan amarah ketika amarah sudah mulai terpancing pada dirinya. Nah, maka ini akhlak yang baik Bapak.
Kalau kita melihat diri kita belum bisa berhasil dalam bab ini, maka ini PR bagi kita. Kumpulkan semua wejangan-wejangan Allah, wejangan-wejangan Rasulullah. Kita tadi yakin kalau kita mau mengamalkan nasihat Allah, nasihat Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunnah, itu akan membuahkan hidup yang bahagia bagi kita seperti yang kita bacakan dalam ayat yang mulia tadi. Maka Bapak Latilah atau siapapun yang Bapak maksudkan di tengah-tengah keluarga kita, maka terimalah nasihat Allah, nasihat Rasulullah dalam Al-Quran, dalam Sunnah, bahwa marah yang bukan karena Allah itu tidak baik. Ya, ini karena dunia saja tidak baik. Ya, tidak baik. Efeknya tidak baik dan dilarang dalam agama kita. Tadi kita sudah sampaikan di akhir materi bahwa Nabi tak pernah membalas atau marah dan emosi karena diri beliau. Tapi beliau marah dan cinta karena Allah. Sehingga min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara sekuat-kuat, sekokoh-kokohnya tali tambatan iman ya, antara kita dengan saudara-saudara kita adalah kita cinta dan benci. Kita cinta dan marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta kepada manusia karena dia soleh. Kita benci dan marah kepada dia karena dia toleh. Begitulah Pak. Kemudian apakah itu hasutan syaitan? Iya, tentu hasutan syaitan. Tak syak. Karena segala sesuatu yang menyelisih kitabullah dan sunnah Rasulullah itu adalah perintah syaitan, senangnya syaitan. Bukankah di antara misi terbesar syaitan adalah menjadikan pasangan yang sah bercerai, dan di antara cerai adalah marah. Suami tak bisa mengontrol marah cepat, marah terus ya, marah yang begitu cepat terpancing kepada istri juga begitu. Ketika suami marah dia marah pula, istri marah, akhirnya banyak kita temukan di antara efek buruknya adalah terjadi perceraian di antara pasangan suami istri. Wallahu taala a'lam wa alam. Itu jawaban dari ana, wallahu alam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan serta nasihat dari Ustaz ya. Mudah-mudahan Bapak Umar di Pekanbaru, pendengar setia, Masya Allah, sudah 62 tahun tadi umurnya ya. Baik, as-shaimin wa shaimah, kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Hidayah, kita akan angkat untuk penelpon berikutnya. Oh, sudah ada yang tersambung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ummu Syakila di Pasir Putih, ya Bu. Ummu Syakila di Pasir Putih. Silahkan Ummu Syakila di Pasir Putih. Naam, Bu. Syukran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Yang mau Anda tanyakan, Ustaz, ada dua. Yang pertama, kalau kita anak-anak di sekolah, anak ngomong semalam ada temannya yang masbuk, ada uzur juga Ustaz. Jadi anak itu terlambat 1 rakaat salatnya. Yang terlambat itu belum imamnya belum membaca Al-Fatihah. Apakah itu udah membaca Al-Fatihah? Apakah lagi mau ruku? Apakah salatnya nanti akan ditambah lagi setelah salam Ustaz? Akan disempurnakan lagi 1 rakaat lagi? Yang kedua, kita dapat hadiah dari seorang. Jadi hadiah yang dari seseorang itu kita jual lagi kembali. Sepertinya contohnya buku Ustaz. Sementara bukunya udah ada sama kita yang persis sama seperti itu. Jadi orang itu menjualnya lagi kembali. Apa itu dibolehkan Ustaz? Dalam hukum Islam Ustaz. Syukuran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Syakila di Pasir Putih. Silakan Ustaz. Yang pertama apa tadi, Bu? Coba. Yang pertama terkait dengan salat anak-anak Ustaz. Yang mana nih batas 1 rakaat? Apakah? Oh, baik. Iya, batas dapat 1 rakaat itu di mana Ustaz? Wallahu taala a'la wa a'lam. Di sini ada khilaf, tapi ana secara pribadi memilih pendapat ulama yang mengatakan man adraka ar-ruku faqad adraka ar-rakaah. Siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, maka sungguh dia telah mendapatkan rakaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi itu masyhur insyaallah juga di negeri kita dan juga zahirnya di mazhab Syafi'iyah, dan itu juga didukung oleh hadis tadi. Terlepas mungkin juga ada ulama yang mendhaifkan hadis itu, tapi saya memilih pendapat ulama yang mengatakan apabila kita mendapatkan ruku bersama imam, maka kita sudah mendapatkan rakaat tersebut. Dengan syarat kita sudah masuk ke shaf, dan dinasihatkan untuk menuju shaf jangan sampai berlari, tapi yakni cepat tetapi tidak pula berlari. Ini tetap langkahnya langkah yang penuh dengan ketenangan. Baik. Itu pertanyaan pertama. Untuk jawaban pertama. Yang kedua?
Nah, yang kedua terkait dengan hadiah Ustaz. Hadiah misalnya buku nih dikasih orang ke kita, apa boleh kita jual? Baik, ketika ada orang menghadiahkan suatu hadiah kepada kita, kemudian hadiah itu sudah kita terima, maka sudah jadi milik kita. Ketika kita jual itu sudah sah dan boleh. Baik, itu mungkin untuk jawaban soal kedua. Tapi tadi ada Abu Oni, Bapak tadi bertanya tentang saya menimbang Sholat di musola atau di masjid, ya, bukan di rumah, karena ada anak-anak. Ini kalau seandainya sholat wajib dan kita tidak punya uzur, maka pada asalnya laki-laki wajib sholat di masjid, kan gitu. Tapi ketika punya uzur, maka boleh kita sholat di rumah. 1 dari 5 uzur. Pertama safar. Jelas kita tidak berada di tempat tinggal kita kan. Tapi mungkin boleh jadi baru pulang safar gitu ya. Safar. Yang kedua sakit. Yang ketiga hujan. Yang keempat khauf, rasa takut. Ya, kekhawatiran ketika keluar untuk diri atau untuk keluarga yang ditinggalkan. Juga ada virus itu masuk. Corona. Ya, boleh kita tidak berjamaah di masjid. Kemudian yang kelima adalah haraj. Di Sahih Muslim riwayat Ibnu Abbas, itu kata Ibnu Abbas, Nabi pernah tidak menyuruh sahabat-sahabat untuk ke masjid karena ada haraj li'alla yuhrija ummatahu, supaya tidak menimbulkan rasa susah dan sempit bagi umatnya. Jadi ketika seorang sempit, misalnya repot, udah berat, mungkin tadi baru pulang safar, capek kali, maka ketika itu dia diizinkan, Allah Maha tahu, dengan uzur dia boleh dia tidak ke masjid. Tapi ketika tidak ada uzur, maka pada asalnya yang sahih, seorang laki-laki yang tak punya uzur wajib berjamaah di masjid atau di musholla bersama kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah. Taib, jazakallahu khair tambahan nasihatnya ya untuk Pak Umar tadi di Pekanbaru, pendengar setia. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari chat, tapi masih ada yang ingin menelpon. Silakan, kita akan angkat lagi ya untuk yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo. Salam Ustaz. Dengan siapa Ibu? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lala di Arengka. Ibu Lala. Oh, Ibu Lala di Arengka. Silakan Ibu Lala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kita kan tetangga sama non muslim. Gimana hukumnya kalau kita mengucapkan turut berduka? Memang mayat dia tidak ada di rumah, mayat dia kan dibawa ke kampung gitu, ke kampung dia. Pas dia balik, kita kan sebagai tetangga datang bersalaman dan bilang kan selamat berduka gitu. Dan sebaliknya gimana kalau dia datang ke tempat kita, kalau orang kita yang meninggal? Nah, yang bedanya kalau kita kan mayatnya ada di rumah gitu, tapi dia ikut duduk di ruangan itu gitu. Gimana itu Ustaz? Ya. Segitu aja Ustaz. Ya. Baik. Hah? Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, ditunggu jawaban dari Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lala di Arengka. Silakan Ustaz. Agak besar suaranya sehingga coba antum ulang tadi. Taib, terkait dengan pertanyaan dari Ibu Lala di Arengka, beliau memiliki tetangga yang non muslim. Apa hukumnya apabila ada keluarganya yang meninggal tapi dibawa ke kampung? Kemudian kita datang ke rumahnya untuk mengucapkan bela sungkawa. Sebaliknya apabila ada keluarga kita yang meninggal dunia, kemudian tetangga kita yang non muslim ini datang ke rumah kita, duduk untuk ikut melayat. Sebenarnya tidak mengapa selama tidak ada kita melakukan hal-hal yang melewati batas agama kita. Jadi bahkan Nabi dulu juga ketika sakit seorang Yahudi di Madinah beliau kunjungi. Tapi juga ulama menambahkan bahkan dianjurkan jika di situ mungkin ada manfaat untuk dakwah, yakni bisa kita sampaikan dakwah ketika itu, mungkin dia sudah simpatisan kepada kita, ini bagus, maka kita mengunjungi atau dikunjungi, zahirnya tidak mengapa selama di situ tidak ada kita melampaui batas-batas agama, yakni jangan sampai kita menyebut Tuhan mereka pula, semoga juga diberkahi oleh Allah dan juga Tuhan kalian, jangan ya. Atau ketika juga kita yang datang ke tempat mereka misalnya
Jangan pula kita semoga juga ini kalau dia mati kerabatnya itu Kristen, semoga dia tenang di sana, tidak perlu ya. Tapi boleh kita semacam mungkin rasa sosial saja ya, sebagai tetangga itu boleh, karena tetangga ada tiga. Ada tetangga memiliki 3 hak, ada tetangga memiliki 2 hak, ada tetangga memiliki 1 hak. Tetangga memiliki 1 hak adalah tetangga kafir, yaitu kita berbuat baik di batasan yang tidak ada kaitannya dengan agama atau akidah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Demikian tadi jawaban untuk Ibu Lala ya di Arengka. Kita ke pertanyaan ini dulu ya, ke pertanyaan chat atau pesan singkat. Ya, kita angkat untuk WA atau WhatsApp. Baik, ini pertanyaan sudah masuk dari tadi Ustaz. Taib. Ini pertanyaan dari Mas Heri ya. Pertanyaannya, benarkah, ini pertanyaan dari Mas Heri, benarkah di 10 hari awal Ramadan adalah hari diturunkannya rahmat? 10 hari 10 apa nih? 10 hari kedua adalah maghfirah dan 10 hari ketiga adalah itqum minan nar. Ya, taib. Mungkin sudah bisa ditangkap ya Ustaz ya. Pertanyaan dari Mas Heri dari WA. Silakan Ustaz. Iya. Mengkhususkan per 10 hari ini dengan yang disebutkan tadi dalam pertanyaan ini butuh dalil khusus. Justru zahirnya ini adalah dhaif seingat kami saat ini. Justru yang sahih adalah setiap hari dari sebulan penuh, hari-hari Ramadan itu penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan iskum minan nar. Bahkan dalam hadis sahih disebutkan seperti itu ya, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kulla lailah wa dzalika kulla lailah atau wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, itu adalah setiap malam. Maka disebutkan juga dalam sebuah hadis, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Berarti umum. Bulan itu tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Berarti di antara makna berkah rahmat. Berkah rahmat, rahmat berkah berdekatan. Maka kasih sayang Allah, kebaikan Allah, di antara rahmat yakni dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, ya. Itu adalah dari awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian dibelenggu maradatus syayatin, induk-induk syaitan. Maka ini adalah rahmat dari Allah, berkah dari Allah. Maka yang benar adalah Ramadan itu semuanya, malam dan siangnya, tanggal 1 sampai malam terakhir, penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah. Dan juga setiap malam ada yang dibebaskan dari belenggu api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu di Pekanbaru. Iya, Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ada mendapat bantuan dari seseorang. Lalu saya memintakan pada dia untuk saudara saya satu. Beliau menyanggupi, tapi nanti tunggu kabar dari saya, katanya gitu. Sudah datanglah bantuan itu, tapi satu yang untuk saya, yang untuk saudara saya belum, karena saya kan janjinya katanya tunggu dia kabari. Karena saya tunggu sekian lama nggak ada kabarnya, saya berikan yang jatah saya ini untuk keluarga saya itu. Lalu datanglah ibu tuh mendatang untuk memberikan janjinya dia itu. Karena saya mintakan untuk saudara saya, jadi beliau bilang, ini yang untuk saudara kamu sampaikan ya, katanya kan. Jadi bagaimana status yang baru datang nih? Punya saya atau punya saudara saya? Iya, punya ibu, Bu. Punya saya, karena sama saudara saya itu saya nggak berjanji mengasihi, saya hanya ingin niatan mengasihi dia. Jadi di saat untuk dia tak datang, udahlah saya berikan aja untuk saya. Jadi datanglah ibu itu memberikan ini yang janji saya untuk saudara kamu. Jadi saya bingung Ustaz, untuk saya. Awalnya kan niat ibu juga ada untuk ibu, ada untuk saudara kan, dan ibu juga membantu mintakan, maka itu juga udah sah untuk ibu, insyaallah udah sah insyaallah untuk ibu. Oh gitu, berarti bisa saya makan bisa insyaallah.
Bisa, Makanya saya bingung Ustaz, istilahnya Insyaallah. saya tidak berjanji dengan saudara saya, tapi aduh karena saya udah terniat, saya kasihlah dia, tiba-tiba datanglah ibu, alasan dia lupa. Iya. Jadi karena saya bilang, nanti ini sampaikannya dengan saudaraku, tapi saya tidak cerita dengan ibu tuh kalau yang punya saya sudah berikan keluarga saya. Gitu. Bahkan Jadi, zahirnya saya ibu, boleh, Ustaz, ya? bahkan zahirnya ibu sangat baik. Tadi ibu nanggung resiko, kalaupun ibu nggak datang lagi yang kedua, ibu kasihkan yang punya ibu pertama, ibu rela tidak dapat, iya atau tidak, kan gitu? Iya, Pak. Nah, berarti Karena Masya saya Allah kan, berarti ibu. Ya, saya niat, tapi saya belum, Iya. nggak ada janji sama saudara saya. Iya. Jadi kan istilahnya saya nggak ketahui karena Insya saya Allah, nggak ada niat, dan insya saya Allah kasih. halal ibu. Insya Allah. Nah, halal. jadi ini bisa untuk saya, Ustaz. Isa insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Bu. Ya, Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertanyaan dari Ibu hamba Allah ya di Pekanbaru. Tapi kita beralih ke pertanyaan dari WA ya, chat WA ini. Kita angkat dulu chat WA-nya dari Abu Hanifah di Tarai. Masya Allah. Taib Abu Hanifah di Tarai, Ustaz. Mm. Anak Abu Hanifah di Tarai, Ustaz. Pertanyaannya, seseorang ketika sholat tarawih, dia tidak masuk ke dalam saf ketika sholat ditegakkan. Akan tetapi ia justru duduk-duduk dulu sambil baca Al-Quran atau main HP dan yang lainnya. Ia mulai masuk ke dalam saf ketika imam hendak ruku. Apa hukumnya sholat yang seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Pertanyaan dari Iya. Abu Hanifah di Tarai. Masya Allah. Dinasehati Bapak, kalau kita niat ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka ada keutamaan tersendiri ketika imam bertakbiratul ihram, kita pun bertakbiratul ihram. Kita pun bertakbiratul ihram. Tadi kita sudah singgung apa yang diperintah oleh Nabi, nasihatkan oleh Nabi, wejangan Nabi, itu kebahagiaan untuk kita. Nabi mengatakan, "Idza kabbara fakabbiru." Apabila si imam kalian selesai bertakbiratul ihram maka kalian segera bertakbiratul ihram. Tetapi kan hukum asal salat ini kan tidak wajib. Artinya kita tidak bisa memvonis orang yang enggak salat sama sekali salat malam berdosa, iya atau tidak? Kan begitu. Maka kita tidak bisa pula kamu berdosa, tak sah salatmu, tidak begitu. Tapi kurang pahalanya, kurang sempurna pahalanya. Alangkah sempurnanya dia start bersama imamnya seperti yang Nabi wejangkan, Nabi nasihatkan, Nabi perintahkan, idza kabbara fakabbiru. Ya, apabila dia telah bertakbiratul ihram, bertakbirlah. Wa idza qala waladdallin faqulu amin. Bila sampai dia Al-Fatihah baca amin. Tadi kita pas ruku berarti enggak baca amin. Banyak faedah-faedah yang lewat dari kita. Dan itu adalah kebahagiaan untuk kita. Lebih banyak kita menjalankan nasihat Nabi kita, perintah Nabi kita walaupun sunnah, itu akan lebih besar ya pahalanya untuk kita. Kebahagiaan akan lebih lengkap dan akan lebih sempurna untuk kita. Tapi kita tidak punya dalil mengatakan bahwa orang seperti itu kita larang pula dari masjid. Kemudian kamu ini enggak benar, salatmu enggak sah. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Salatnya sah insya-Allah, tapi tentu tidak sempurna sesempurna orang yang mengikuti imamnya dari takbiratul ihram. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Demikian pertanyaan dari Abu Hanifah di Tarai ya. Baik. Ya, mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan dan kesehatan untuk kita ya, untuk bisa tegak lebih lama lagi. Ya, Ustaz ya. Iya. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir yang sudah di ujung telepon. Silakan. Assalamualaikum. Tuh, Dengan siapa Bapak, di mana? saya di lumba-lumba. Baik, di Jalan Lumba-Lumba ya, Bapak di Jalan Lumba-Lumba. Silakan Bapak. Tahu saya ini mengenai puasa. Iya. Bagaimana orang yang puasa idealnya itu ukurannya sehari makan atau satu orang makan? Yang puasa bagaimana? Fidyah Bapak. Ya, Bayar fidyah? Halo Bapak. ya, Oh iya. Taib. Bisa tangkap. Ya. Itu saja Bapak. ya, salah. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan ditunggu jawabannya. Ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak yang di lumba-lumba tentang fidyah, seperti apa, berapa ukurannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini kalimat Allah Bapak. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang sudah uzur untuk berpuasa, maka
dia tidak berpuasa silakan, bahkan sebulan itu dia tidak berpuasa, maka dia fidyatun ta'amu miskin, maka dia bayar fidyah. Fidyah itu kata Allah adalah ta'am, yaitu makanan miskin untuk satu orang miskin. Maksudnya apa? Pertama, 1 hari kita tinggalkan untuk 1 orang miskin untuk 1 kali makan. Apa yang kita berikan Ustadz? Bisa 2. Bisa makanan pokok, kata ulama, seingat kami hari ini, yakni makanan pokok, kita makan beras, kasih beras ke dia sekitar setengah kilo. Bagus sekali, ditambahkanlah lauk-lauknya yang sifatnya masih mentah, nanti dia masak. Yang mungkin sifatnya yang dasar-dasar. Minyak sedikit, kemudian mungkin telur atau semisalnya Indomie misalnya, sehingga lengkap. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi alangkah mudahnya kita belikan nasi bungkus, 1 bungkus, ada yang mahal, yang VIP, ada yang menengah, ada juga mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Maka berikanlah makanan jadi 1 bungkus untuk 1 hari kita tinggalkan untuk 1 orang 1 kali makan kenyang. Nah, itu jawabannya Bapak. Maka kalau Bapak tidak puasa sebulan itu 30 hari, maka 30 porsi makan kenyang untuk 1 kali makan. Boleh langsung 30 orang itu diundang tanggal 2 Syawal atau di awal Syawal. Atau Bapak mungkin repot seperti itu Pak Ustadz, bisa juga di Syawal itu Bapak selesaikan. Orang itu juga hari ini, besok lagi dia, silakan. Atau beberapa orang digabung boleh juga. Yang penting untuk 1 hari ditinggalkan, itu porsi makannya 1 porsi makan, 1 kali makan kenyang untuk 1 orang miskin. Itu jawabannya Bapak. Semoga dapat dipahami. Wallahu ta'ala ala wa alam akhi. Masya Allah. Taib. Kalau lauknya terserah Ustaz ya? Terserah. Nggak ada request. Enggak. Sesuai dengan kemampuan. Taib, sesuai dengan kemampuan ya Ustaz ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan membayar fidyah ya untuk orang tua kita yang berada di jalan lumba-lumba tadi, Bapak hamba Allah. Bagaimana Ustaz? Kita cukupkan. Tapi untuk yang belum kebagian bertanya, mohon maaf ya karena waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan melalui WA dan juga berusaha menelpon kami, ya kami doakan semoga Allah tetap memberikan pahala karena niat baik Anda untuk mendapatkan ilmu belum tersampaikan. Namun insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ajukan pertanyaan Anda kepada Ustadz atau Ustadz yang lain di hari yang lainnya. Baik kaum muslimin dan muslimah, as-shaimin dan as-shaimah, kaum muslimin dan muslimah yang saat ini berpuasa di hari yang ke-10 ya. Kita dengarkan penutup dari Ustadz, mungkin ada tambahan nasihat dari Ustadz terkait judul yang kita bahas tadi, puasa dan akhlak, atau mungkin ada tambahan nasihat lain Ustadz. Tafadhol masykurah sebagai ikhtitam kita. Sebagai penutup atau ikhtitam kepada para ikhwan dan akhwat, para pendengar dimanapun antum-antunna berada, bahwa tak syak agama kita agama yang lengkap, agama yang mulia, agama yang agung, mengandung nilai-nilai yang mulia, akidah yang lurus, akidah yang sahihah, kemudian ibadah yang bernilai pahala yang sangat besar, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian juga jangan lupa, tak cukup kita baik yaitu vertikal ke Allah saja. Kita mungkin ibadah bagus, mungkin juga akidah lurus, tapi akhlak kita belum kita perhatikan. Akhlak kita orang banyak yang tersinggung oleh kita, lisan kita banyak orang yang tersakiti oleh kita. Ini juga PR bagi kita, bahwa agama kita bukan hanya baik kepada Allah, soleh kepada Allah, tapi juga soleh kepada hamba-hamba Allah. Maka kita harus perhatikan juga, yakni takwa kepada Allah juga adalah yakni kita berakhlakul karimah kepada sesama kita, kemudian beradab dalam hidup ini, adab yang baik kepada orang yang lebih besar, kepada orang yang sebaya dengan kita, kepada orang yang lebih kecil kepada kita. Itu sudah diatur oleh agama kita. Maka kita perhatikan semua perkara-perkara yang sudah diatur oleh agama kita berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, terutama di momen yang baik ini, di bulan yang baik ini, di bulan suci, di bulan Ramadan tahun ini, yang sasarannya, yang buahnya, yang hikmahnya kata Allah, dengan terus terang Allah katakan la'allakum tattaqun, yang takwa itu adalah menyeluruh, itu saleh kepada Allah dan saleh kepada hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufiknya kepada kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kemudian Allah mudahkan untuk kita mengamalkan semua ilmu yang bermanfaat tersebut, baik yang berkaitan dengan hak Allah dan juga berkaitan dengan hak-hak hamba Allah. Amin ya rabbal alamin.
Ini saja, dan kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Abu Abdullah Al-Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA hafizahullah taala yang sudah menyampaikan materi tentang puasa dan akhlak ya, judul kita di kesempatan kali ini, dan juga ada beberapa pertanyaan yang beliau jawab dan beliau nasihatkan, dan semoga kita bisa bersua kembali bersama beliau spesial Ramadan setiap hari Senin ba'da asar ya. Dan kaum muslimah sampai di sini kita lanjutkan kebersamaan kita, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Atakum Ramadan syahrun mubarak.